ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu bukan hanya mencintai dengan sendiri, tapi Allah ngajak makhluk-makhluknya. Dahulu orang Arab sampai menjadikan sosok yang mengumandangkan azan itu menjadi agul-agulan. Amma warabbil ka'batil masturah yanna ghati min abi mahdurah la'af'alanna fi'latan makturah. Demi Tuhan, Ka'bah yang tertutup, maksudnya Ka'bah yang tertutup, wanna ghati min abi mahdurah, dan lantunan-lantunan dari Abi Mahdurah. Abi Mahdurah itu dulunya, waktu kecilnya itu mengumandangkan adzan, tapi tamtid. Tamtid itu panjang tapi terlalu banyak belokan, sehingga azannya seperti hinaan. Maka azan bagus dipanjangkan suaranya, tapi jangan tamtid. Tamtid itu terlalu banyak lantunan. Yang pertamanya yufaru lahu dunubuhu akan menjadi makruh. Itu sedikit kita cerita tentang azan dari versi Abi Mahdurah. Jadi banyaklah Yahudi atau kafir itu ngaledek azan. Nah, pada satu ketika Abi Mahdurah ketika itu sedang niru-niru adzan gitu. Akhirnya kata Rasul, coba para sahabat tangkap siapa itu yang ngeledek adzan. Yang lain lari. Cuman Abi Mahdurah lari di tempat. Kata ulama dikatakan Abi Mahdurah itu diikat oleh hidayah sehingga tidak bisa lari. Akhirnya ditangkap nih Abi Mahdurah, dibawa ke Rasulullah, baru dipegang ubun-ubunnya sama Rasulullah. Kata Abi Mahdurah, rasa dingin sentuhan tangan Rasul itu tembus sampai ke dalam hati. Pegang ubun-ubun. Dan subhanallah, itu bagian rambut yang dipegang sama Rasul oleh Abi Mahdurah tidak dicukur sampai akhir hayat. Semuanya beruban kecuali yang pernah dipegang sama Rasul. Subhanallah, itu Abi Mahdurah. Sedikit selentingan sebelum kita lari kepada pembahasan. Para jamaah, ternyata sebagaimana yang kita bahas sebelumnya, sholat itu istimewa. Bahkan bukan hanya sholat, yang sebelum sholat pun istimewa. Apa aja? Ada toharoh sebelum sholat itu kan, termasuk mengumandangkan adzan. Begitupun orang yang pengumandang adzan ini pun istimewa. Jadi urusan sholat mah benar-benar istimewa. Sholatnya istimewa, memanggil untuk sholatnya istimewa, persiapan untuk sholatnya istimewa. Bahkan di sini menjadi kesempatan gitu. Saya mah misalkan malu lah, kagak bisa jadi imam, loh jadi tukang adzan, kagak apa-apa. Syaratnya satu, jangan minta bayaran. Tapi kalau dibayar, terima. Kenapa? Karena kalau muadzin sudah minta bayaran, pahalanya hilang. Begitupun para asatidz, ceramah minta bayaran,
pahalanya hilang. Tapi ceramah dikasih rezeki, pahala dapat, rezeki dapat. Tapi minta kagak dikasih kagak, ya udah kitanya hilang aja langsung. Udah pahala doang, deh pahala lagi. Besar sekali pahala dan kesalahannya. Nah, apa aja sih para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai Rasul mengatakan terlebih dahulu, "Lau ya'lamun nas ma fin nida la tadarabu bis-suyuf alaihi." Seandainya orang mengetahui fadilah mengumandangkan azan, niscaya mereka akan perang menggunakan pedang. Aing sih ada lain sih. Nusrat aja bebarengan. Kenapa? Karena ada fadilah yang begitu besar. Sekarang gini, mana aja sih fadilah sampai seperti itu besarnya? Kita akan baca hadis yang pertama. Apa? Allah ampuni dosanya sepanjang suaranya. Dan tidak cukup seperti itu, Ustaz Sis, yang mendengarkan suara Ustaz Siswanto lagi ajan karena merbot kagak ada, ajan sambil kesel misalkan. Udah gua ustadznya di sini, gua lagi yang ajan, gua lagi yang imam. Nih, apa ternyata kagak usah kesel. Karena apa? Sepanjang suaranya, semelebar apa suaranya terdengar, itu Ustaz Siswanto diampuni dosanya. Wa yashhadu, dan menyaksikan, wa yusaddiqu, dan menyaksikan. Bahkan dikatakan ini punya arti juga ikut memintakan ampun. Ikut memintakan ampun untuk Ustaz Siswanto. Siapa? Kullu rabbin wa yabisin, setiap yang basah dan yang kering. Masya Allah, tabarakallah. Naon eta? Aneh. Yang basah, yang kering menjadi saksi atas pengampunan dosa Ustaz Siswanto. Jadi contoh nanti datang di akhirat, kan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat suci Al-Quran dikatakan, yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Allah mengatakan, kami mengutus engkau wahai Muhammad menjadi saksi atas keimanan daripada umat-umatnya, menjadi saksi atas pengampunan dosa-dosa dari Allah atas umat-umatnya. Begitupun tempat-tempat yang kita gunakan untuk maksiat, itu jadi saksi. Ya Allah, Bajil hari Kamis sore jam detik disebutkan sedang main sholat. Yes. Siapa yang bersaksi? Tanah, HP, casan, HP. Apa? Itu menjadi saksi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun saat ini nih, Majelis Taklim Al-Hikmah, tempatnya di rumah Wan Haji Abdul Muthalib, di sini nih, ini tempat ini nih, menjadi saksi. Kata tanah ini, ya Allah, dulu setiap hari Jumat persekian bagian, karena udah dibagi-bagi, sebutkan hiji-hiji ngaran, Ustaz Siswanto, Hidayat, Muhammad Sahal Jikri, Muhammad, si paling terakhir.
ya Allah. Mereka membaca ayat-ayat-Mu ya Allah. Mereka membaca sunnah hadis dari Nabi utusan-Mu ya Allah. Ya Allah, apa yang telah Kau janjikan pada mereka atas yang mereka lakukan, laksanakan ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Julusu kasa'atan fi majlisil ilmi lam tuktab harfan lin, apa itu? Walam tamassu qalaman lin, yang tidak mencatat apapun. Nyatet juga kagak. Megang pulpen aja kagak. Dia mengaji juga menagih hutang. Kata Allah, apa bang? Akan diampuni dosa. Kurang umur 1000 tahun kita tapi dosa 1000 tahun itu diampuni. Masya Allah, tabarakallah. Allah ampuni itu semua. Begitu kata Allah, kamu saksinya. Betul ya Allah, kami menjadi saksi. Ya Allah, dalam hadis-Mu, dalam hadis Nabi-Mu dikatakan, al-mu'adzinu yuqbalu lahu mada sautihi. Tuh ya Allah, si tukang ajar, saya bersaksi. Kul rabbin wa yabisin. Tangkal, tembok, nanti batu bata, apa? Saksi. Masya Allah, tabarakallah, para jamaah yang. Jadi sejatinya usahain yang aja nih, jangan kakek-kakek. Kenapa kakek-kakek mah jaminan dosa, diampunin dosanya ada yang lain babnya. Kita nih yang muda. Justru kalau kakek-kakek yang ajan, akibatnya memang diampuni dosa, tapi ada berpotensi orang lain berbuat dosa. Allah ya Allah, ampuni dosanya. Masya Allah. Terus apa? Seandainya para jamaah, ya Allah tahu atas hal tersebut. Allah tahu atas hal tersebut. Ya, Allah tahu. Tapi kenapa sih ada saksi? Menunjukkan bahwasanya kebaikanmu itu bukan hanya didengar oleh Allah. Azanmu itu bukan hanya diperhatikan oleh Allah, tapi seluruh makhluk Allah menyaksikan hal tersebut, membenarkan hal tersebut. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seorang hamba ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah itu bukan hanya mencintai dengan sendiri, tapi Allah ngajak makhluk-makhluknya. Berarti kalau ada orang yang benci sama orang yang dicintai oleh Allah, itu adalah makhluk yang kagak diajak sama Allah. Orang-orang pada cinta sama ulama, lagi kagak. Orang-orang pada cinta sama habaib, lagi kagak. Kita kagak diajak sama guru aja kagak enak. Ya Allah. Guru ngajak, coba kebayang gak sih? Kata guru ngomong gini, sini makan. Makan. Pas bagian kita lewat, kok guru kagak manggil gua? Gimana coba perasaan? Kita nggak diajak sama si kaya raya misalkan, yang lain diajak, besok kita jalan-jalan kemana, Singapura. Kita kagak diajak, sedih. Masya Allah, tabarakallah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang parah, udah diajak sama guru kagak mau ikut, PA itu mah. Kata guru, sini makan. Dia makan bareng di sini sama guru, kagak ikut. Sampai guru 3 kali manggilnya. Guru kita nih presiden manggil sampai 3 kali. Sini makan. Pura-pura tawadu, tolol yang tawadu itu menyampaikan guru goblok. Itu bisa seperti itu. Jadi apa? Allah mengajak hamba-hambanya yang sebelum makhluk-makhluknya, bahkan kullu rabbin wa yabisin. Tidak cukup seperti itu para jamaah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alas
soffil muqaddam. Coba kamu lihat ini nih. Kalian lihat ini nih, hadis ini. Wal muadzinu yughfaru lahu mada sautihi. Allah itu dan para malaikat membacakan sholawat, bersolawat, mengirim rahmat. Pernah dulu ya dibahas sama Bang Tete ya. Sholawatnya Allah untuk kita itu buat apa? Nah, sholawat Allah buat kita itu apa? Nah, jawabannya huwallazi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Ketika Allah membacakan sholawat kepada kita, menyatakan sholawat kepada kita, maka apa? Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang. Kenapa? Karena yang paling kagak enak itu gelap. Gelap sampai kagak kelihatan, enak kan? Kagak. Sekarang kalau kita gelap nih, gelap benar-benar gelap, saya nggak akan tahu yang di depan saya ini gelas. Saya nggak akan tahu kalau depan saya ini kitab. Saya nggak akan tahu kalau ini mic. Kenapa? Gelap. Banyak sekarang yang gelap. Gelap kenapa? Tidak tahu kalau yang ada di hadapannya itu adalah orang tuanya. Kenapa? Gelap. Maksudnya apa? Sehingga orang tua dia anggap seperti orang lain. Wala taqul lahum uffin. Bukan hanya uffin yang dia sampaikan. Bagi tambahan tema uffin ipin. Wala taqul, bukan hanya uffin, tapi dia sudah berani mencaci, memaki. Kan sampai Rasul mengatakan termasuk dari tanda hari kiamat apa? Antalidal ammatu rabbataha. Mudahnya seorang pembantu melahirkan dalam rumah. Artinya anak sudah berani menjadikan ibu dan ayah sebagai pembantu. Kalau Abi dulu nyontohinnya suka begini nih, suka begini nih. Kalau Abi anaknya udah kaya sama bininya, orang tuanya main dari kampung ke kota ke Jakarta. Itu kata bapaknya ngomong gini ke anaknya, kata anaknya ngomong, Bapak, saya mau ke kantor ya. Mak, saya mau ke kantor ya. Mak, tolong asuh tuh anak saya tuh, tolong asuh. Bapak kalau bisa mah pakai rumput ya, babar-babar di dalam roba. Itu Abi sering nyontohinnya kayak gitu. Masya Allah, tabarakallah, orang tua udah dijadi pembantu. Makanya para jamaah la'ala shawab, Sayyidina Al-Hasan wal Husain itu nggak berani makan bareng sama Siti Fatimah, ibunya. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Saya takut katanya. Kalau makan bareng sama ibu mau nyomot itu, saya comot duluan. Ibu udah pengen telur, kita ambil dua-duanya. Masya Allah. Sekarang kan benar-benar, ibu engkaulah segalanya. Lu segala anak kudu emak. Emak dari. Kadang-kadang kalau emak digadeng. Benar-benar. Ibu kaulah segalanya. Segala anak emak. Udahan buat. Enak turunan buat. Ini benar-benar segala anak. Gimana itu bisa dijual? Sana bisnis ketipu berokan. Mesti lalu. Ya Allah ya Rabbi, para jamaah. Apa? Nah itu tuh. Nah coba kita pahami. Ala sommil muqaddam. Terus membahas ajan. Nah, ini harus berlatih Betawi lagi gitu kan. Ilo kali yang adzan.
ilok kali yang ada kagak di sop pertama bego amat tuh tukang ada. Jadi kita harus sudah paham. Lu tukang, lu yang ada, masa iya sudah suatu kita. Ilok ya, ilok kan. Itu ajan makun namanya. Ajan yang bagus, akhlaknya cebrik. Masya Allah, tabarakallah. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu, ini harus paham juga. Oh, iyalah, namanya muadzin, berarti dia mukim, dia akan mengumandangkan iqamah, kan? Begitu. Dia akan lama saat dia kagak ada di sop pertama. Baru setelah itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi tukang sipurah adatmu loba jasa pahala. Pasti di pertama diampuni sepanjang suaranya, menjadi saksi setiap yang mendengarnya. Dan Allah serta malaikat membacakan sholawat kepadanya, liyukhrijakum minadz zulumati dan sakit tuh gimana ya bikin dulu dah. Yukhrijakum minadz zulumati. Terus si Cece dengan DJ dah. Zulumati loba. Begitu kan? Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Jadi asbab hidayah buat kita semuanya. Ada ya Allah ya kumain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.